Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Mabad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat hidayah dan inayahnya, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesempatan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan pada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji tentang hal penting dari kewajiban Islam. Apa kewajiban itu? Kewajiban itu adalah perkara zakat. Saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zakat dalam pengertian bahasa itu asal katanya dari kata az-zakat yang artinya adalah suci, berkah, bisa juga penyucian jiwa atau bisa juga bertambah. Zakat dikatakan suci boleh jadi bahwa harta yang kita dapatkan selama ini masih bercampur dengan harta yang tidak kita ketahui asalnya. Sehingga untuk mensucikannya adalah melalui berzakat. Zakat dikatakan tumbuh dan berkembang. Boleh jadi bahwa harta yang kita zakati adalah harta yang berpotensi untuk dikembangkan. Bisa juga dimaknai bahwa zakat itu adalah penyucian atau penyucian jiwa. Kenapa? Boleh jadi bahwa harta yang kita tumpuk selama ini, harta yang kita tumpuk, kalau tidak kita zakati, ini suatu saat akan menimbulkan perasaan hati, perasa eman terhadap harta yang kita miliki untuk diberikan kepada orang lain. Maka kikir akan menjadi penyakit dalam hati kita. Maka syariat zakat ini sesungguhnya adalah untuk menghilangkan penyakit pelit itu, penyakit kikir bin medit itu, supaya kita menjadi pribadi yang empatik, pribadi yang mau membelanjakan harta kita untuk orang lain. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zakat ini adalah bagian dari syariat Islam. Perintah berzakat ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in, misalnya begitu. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa kedudukan zakat ini adalah sangat penting di dalam Islam. Begitu pula dalam hadis Nabi, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis sholat, wa itaiz zakat, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan. Bahwa Islam itu dibangun atas 5 pilar atau 5 perkara. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji bagi yang mampu, dan puasa di bulan Ramadan. Nah, artinya apa? Hadirin jamaah sekalian, bahwa zakat, melaksanakan perintah zakat ini bagian dari kita menegakkan pilar-pilar Islam. Menegakkan pilar Islam berarti kita telah mengokohkan Islam itu sendiri. Dan ini pun merupakan bagian dari konsekuensi kita atas mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang zakat, tentu kita tahu bahwa zakat itu setidaknya ada 2 jenis. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta yang dimiliki oleh seseorang karena telah mencapai syarat tertentu. Itu zakat mal. Ya, bentuknya macam-macam. Bisa zakat penghasilan, bisa emas, bisa perak, bisa hasil bumi atau pertanian, bisa hasil peternakan, bisa juga hasil perikanan. Nah, sebagai contoh misalkan,
zakat mal hasil penghasilan atau zakat dari hasil penghasilan. Berapa kadar yang harus kita keluarkan untuk mengeluarkan zakat mal? Maka para ulama kemudian menggolongkan bahwa zakat mal ini ketika sudah mencapai kadar tertentu dan disimpan selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, kadar tertentu ini kemudian diseragamkan, disamakan dengan 85 gram emas. Maka ketika seseorang itu telah memiliki penghasilan dan disimpan selama kurang lebih 1 tahun, mencapai kurang lebih 85 gram emas, maka seseorang itu hartanya wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, itu tentang zakat penghasilan. Adapun zakat pertanian, ini berbeda dengan zakat hasil penghasilan. Kalau zakat penghasilan adalah ketika zakat itu telah mencapai 80 gram emas kadarnya, maka wajib dikeluarkan. Maka tentunya ketika seseorang itu mendapatkan penghasilan misalnya katakanlah 255 juta atau lebih dalam 1 bulan, maka saya kira tidak harus menunggu 1 tahun untuk kadar emas itu, karena 1 bulan saja sudah terpenuhi syarat tersebut, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Beda dengan zakat pertanian. Kalau zakat pertanian adalah zakat itu dikeluarkan pada saat ia panen, padi misalnya, gandum dan lain sebagainya. Ya. Berapa kadar zakat pertanian? Kadar zakat pertanian adalah 2,5% ya dari syarat yang sudah ditetapkan oleh syariat. Berapa yang harus dikeluarkan zakat pertanian itu? Kalau padi ketika telah mencapai nisab, dan nisabnya itu kira-kira sekitar 650 kg ya untuk beras, atau katakanlah misalnya 1 ton lebih untuk pertanian padi, maka seorang petani ketika memahami itu maka wajib mengeluarkan zakatnya. Berapa zakat yang dikeluarkan? Nah, ini tergantung dengan perairan. Nah, kalau dia banyak menggunakan air hujan, maka zakatnya bisa 10% ya. Kalau banyak menggunakan irigasi maka bisa 5%. Kalaupun ragu-ragu misalkan di antara kedua itu, maka bisa dijumlah kemudian dibagi 2. Itu untuk zakat pertanian. Begitu pula dengan zakat mal yang lainnya, apakah itu hasil perikanan, hasil bumi, atau hasil perkebunan, ataupun tanaman-tanaman palawija yang lainnya, manakala itu dijual belikan hingga menghasilkan harta benda dan mengendap selama 1 tahun, itu pun juga bisa menjadi harta yang wajib dizakati. Ya. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada zakat fitrah atau zakatul fitri. Nah, tentu beda dengan antara zakat mal dengan zakat fitri. Ya, zakat fitri atau zakat jiwa, ya, zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap jiwa, yaitu di akhir bulan Ramadan dan sebelum pelaksanaan sholat Id. Dan ini diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Berapa kadarnya? Zakat fitri kadarnya yang harus dikeluarkan oleh setiap jiwa adalah 1 so. Nah, 1 so itu berapa sih? Nah, 1 so itu adalah kira-kira kalau di Indonesia kan sekitar 2,5 kg atau bisa juga 2,7 atau 3,0 atau lebih. Dan semuanya itu setara dengan 3,5 liter beras. Nah, berapa kadar standar minimum yang ada di Provinsi Lampung? Nah, berkaitan dengan hal ini, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kadar zakat fitrah untuk setiap kaum muslimin itu di Provinsi Lampung itu menurut pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung adalah sekitar 2,7 atau ketika diuangkan sekitar 40.000 sampai 50.000 kilogram. 40.000 sampai 50.000 rupiah untuk 2,7 kilogram beras atau lebih. Dan ini juga sejalan dengan edaran dari Majelis Ulama Indonesia dan juga Gubernur Provinsi Lampung bahwa jumlah untuk zakat fitrah setiap jiwa senilai 40.000 rupiah untuk setiap jiwa. Dan itu tergantung kebiasaan orang itu berapa dia memakan nasinya setiap hari, berapa beras yang dia beli, mau dia premium ataupun biasa, itu kan harganya beda-beda.
ya, maka ancar-ancarnya sekitaran antara 40 sampai 50 ribu rupiah. Sudah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkaitan dengan zakat tentu ini sekali lagi manfaatnya adalah untuk membersihkan jiwa kita. Kalau zakat mal itu untuk membersihkan diri kita agar kita tidak menjadi pribadi yang kikir. Adapun zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa kita agar kembali menjadi suci, bersih dan melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala melalui perintah zakat. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan perintah zakat ini kita menjadi pribadi yang ikhlas, pribadi yang empatik kepada orang lain dan bisa menerima bagaimana perasaan orang lain ketika orang lain itu di hari raya itu tidak memiliki apa-apa. Maka berzakat ini adalah bagian dari cara Islam bagaimana menseragamkan kebutuhan pokok dari setiap masing-masing orang agar setiap orang itu merasakan hal yang sama di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qiyamah, kuliah ibadah Ramadan, amal dan hikmah. Tayang setiap menjelang berbuka puasa selama bulan Ramadan. Acara ini didukung oleh Mamclean, Phoenix Production, Efek Klinik Lampung, Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Metro, Bank Metro Madani, Lazismu Daerah Kota Metro, Toko Akhyar Metro, dan Agamsel Metro.